Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita sempatkan waktu, insyaallah kita akan berbincang atau bertanyakan langsung kepada pakarnya tentang ruqyah, yang mana dalam YouTube Pak Haji Sudarmin banyak yang menanyakan tentang susahnya tidur, ya, banyak pasien-pasien yang bertanya tentang susahnya tidur. Nah, ini Ustaz, susahnya tidur ini efek dari gangguan jin atau memang ada yang lain? Nah, itu yang pemirsa tanyakan itu. Nah, nah gitu. Apa ada hal yang lain, amalan-amalan apa? Nah, langsung kita tanyakan kepada Pak Haji Sudarmin. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, berbahagia kita pagi ini bisa dapat bersama-sama kembali, bisa ya beraktivitas kembali. Alhamdulillah, semoga aktivitas kita hari ini selalu diberkahi Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita bincang ringan ya, Ustadz ya. Ya, Tentang menarik ini tadi Ustadz Anwar menanyakan tentang apa tadi tentang pasien yang susah tidur ya. Dari banyaknya pasien kita dari seluruh Indonesia terutama ya, termasuklah di Malaysia, Singapura ya, beberapa negara lain seperti Brasil juga kan, di Afrika banyak yang nanyain tuh itu kan. Nah, tapi yang real kita sudah ke yang dekat-dekat lah, negara tetangga dulu ya. Kita juga banyak mendapatkan yang susah tidur, apalagi di Indonesia, Masya Allah. Ya, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Jadi pengalaman kita selama kita mengalami melakukan terapi ruqyah ini, kita awali dulu sebelum kita menggunakan metode catching ini kan. Dulu kan kita selalu menggunakan metode ya, bisa muntah ya, bisa menggunakan air, bisa untuk mandi, bisa untuk cuci muka dan lain-lain lah ya, termasuklah memuntah gitu ya. Mengusir penyakit, membuang jin itu lewat metode muntah, mau kentut, mau nangis dan lain-lain. Nah, itu seringnya yang kita alami kan berulang. Gitu kan, pasien berulang. Sudah diruqyah datang lagi, diruqyah datang lagi. Nah, itu kan membuat membuat hati ini merasa tidak nyaman. Jadi seolah-olah nanti dianggapnya kita ini orang yang hebat, orang yang bisa menyembuhkan gitu kan. Nah, saya khawatir sering kita sampaikan kepada pasien untuk memperbaiki tauhid. Nah, menjadi menggelitik, terutama kan, kenapa tetap bolak-balik, udah diingetin tetap bolak-balik, jadi tidak sembuh-sembuh. Sementara dia pergi berobat ke medis, juga udah menggunakan obat penenang ya, supaya dia bisa tidur. Obat apa nih namanya? Banyak makan bodrem misalnya. Nah, itu kan efeknya tidak baik. Iya, betul. Karena secara fakta dia masih kesulitan tidur. Nah, ternyata kembali lagi kan sangat jelas di dalam Al-Qur'an kan ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi memang Al-Qur'an itu ya penyembuh, Al-Qur'an itu ya obat ya bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman ya susah juga, Ustaz. Garis bawahnya itu. Nah, itu bisa jadi digunakan untuk kemusyrikan, Ustaz. Ya, berimannya untuk kepentingan pribadi. Nah, tapi bagi kita yang beriman karena Allah, itulah menjadi obat, menjadi penyembuh. Kemudian tadi pembuka antum sampaikan, wa idza maritu bahwa yasfin, jika engkau sakit maka Allah yang menyembuhkan. Nah, di sini ya secara medis itu kan sudah dilakukan, ikhtiar sudah dilakukan ya kan. Nah, kita khawatirnya nih kalau dia salah melakukan, misalnya dia salah berobat, dia masuk terjebak ke dalam kemusyrikan. Nah, itu yang kita khawatir.
apa bisikan-bisikan jin itu untuk dia karena keinginan mau sembuh ya, karena keinginan mau sembuh, karena keinginan begitu kuat mau sehat, rasa putus asa menghantui, rasa jenuh, rasa sakitnya. Gimana sih nggak bisa tidur itu seluruh badan sakit, Ustaz. Sakit semua ya. Nah, dari sekian banyak video itu salah satu pertanyaan yang paling besar menempati posisi paling tinggi itu salah satunya adalah sulit tidur. Ini mohon maaf, saat yang tanyakan susah tidur, yang sudah berkeluarga apa masih jomblo ini? Soalnya kalau susah tidur, mengingat pacarnya bagaimana? Ini harus kita cross check dulu ini. Mana tahu faktor itu gitu kan? Iya. Nah, susah tidur, ku ingat dia gitu. Nah, mudah-mudahan nggak begini bisa ya. Jadi yuk silakan, silakan. Ya, ini. Ya ntar kalau ya mau tidur ingat si dia, katanya gitu ya. Mau makan ingat si dia. Kalau itu jangan diingat ya, Gitu biar ya. tidak susah tidur. Gitu. Harusnya kalau seperti itu ya yang diingat tuh misalnya mau tidur ingat Allah. Ini ingat si dia jadi ingat Allah. Ingat Allah ya, terutama ingat Allah dulu ya. Ya kan? Mau apa? Berarti berdoa. Berdoa kepada Allah. Mau makan ingat si dia, bukan ingat pacar. Jadi ingat Allah. pas mau makan bismillah, ingat Allah. Masya Gitu kan? Allah. Mau belajar misalnya ingat si dia, ya kan? Bukan ingat pacar lagi, tapi ingat Allah, ya kan? Wa qurrobi zidni ilma, ya kan? Tambahkan aku ilmu ya Allah, gitu kan? Nah, mau jalan-jalan ingat si dia, ya bukan ingat si dia lagi, ingat Allah, ya kan? Nah, kita baca lagi, ya kan? Bismillah tawakaltu Allah, gitu kan? Jadi kita balik aja, harusnya begitu. Mau aktivitas apapun ingat si dia, bukan ingat si pacar. Nah itu Ustaz ya. Nah begitu. Jadi dalam hal susah tidur itu pasti ada gangguan, pasti. Insya Allah ya. Jadi kalau daripada pengalaman kita, jadi gangguannya itu ada dua, gangguan medis dan non medis. Nah ini orang sudah ke rumah sakit berkali-kali, ya. bahkan obatnya bertablet-tablet, ya. Terus nggak ada efek. Nah itu ketika bercerita gitu, ketika dicek cross check itu setan jin itu diapain itu biasanya? Diganggu melalui mata, apa diganggu melalui pikiran, apa gimana? Gitu? Nah ini ya menarik ya, gangguannya kemana ya? Secara ilmiahnya, secara medisnya kita menghargai itu, menghormatin itu, dan itulah bagian daripada ikhtiar yang diizinkan sama Allah. Tapi satu poin, tidak boleh menggantungkan kesembuhannya dari obat itu, gitu kan ya. Obat itu wasilah kita dalam rangka ikhtiar. Maka yang menyembuhkan kan Allah. Maka sunnahnya kita mencari obat yang aja. Yang apa? Yang diridhoi sama Allah. Kalau obat ini insya Allah mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan. Nah kan gitu, misalnya menggunakan penyembuhan dengan cara-cara yang haram, misalnya kan mungkin dia pakai alkohol, misalnya itu mungkin pakai darah ular, misalnya contoh, itu kan sesuatu yang dilarang, sudah haram, tidak thayyib lagi, bagaimana mau sembuh? Nah yang dihalalkan ya ikhtiarnya ke dokter, ikhtiarnya ke ruqyah, ya kan? Obat tradisional misalnya. Obat tradisional gitu kan, itu ikhtiar salah satu. Atau ikhtiarnya dengan doa, dengan sholat. Oke, kita masuk ke ininya, ke tadi. Kenapa? Sumbernya dari mana dulu? Harus tahu sumber ya? Iya, harus tahu sumbernya. Nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa. Sebagian besar yang kita dapetin, orang itu sibuk dengan mencari obatnya. Di mana saja. Sangat sedikit orang yang meneliti atau orang yang introspeksi diri atau orang yang mau muhasabah diri, dia tidak bisa melihat sebetulnya sumbernya apa nih. Kan gitu ya. Tapi yang dicari kebanyakannya obatnya. Langsung aku nih sakit. Nah, ya kan langsung sakitnya ini, kemudian tidak mendalami bahwa sebabnya dulu apa. Di firman Allah disebutkan ya, wa ma asobakum musibah fa bima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Ya kan apa saja musibah yang menimpa umatku itu karena ulah daripada perbuatannya sendiri. Gitu kan. Bisa jadi nih
dia lalai, Hmm. ya kan, dalam beribadah. Bisa jadi suudzon, ya kan, bisa jadi hatinya hasad, bisa jadi ini yang nggak bisa tidur, matanya tidak senang baca Al-Quran, matanya tidak senang melihat hal yang baik, matanya mungkin tidak senang, tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan suami, atau kebaikan istri, atau kebaikan orang. Tetangga-tetangga di sekitar. Bisa jadi, ya. Allah. Sehingga itu akan menjadi pemicu daripada kelemahan kita yang dibaca oleh jin. Ya pemirsa, kita bicara di sini tentang kaitannya kesehatan yang sulit tidur. Ya, itu Sat. Jadi jin bisa masuk lewat otak kita, lewat prasangka kita, ya kan. Dia mengganggu kelemahan kita misalnya di mata. Oh, ini senangnya nonton-nonton yang maksiat nih. Ini senangnya melihat-melihat yang hura-hura, yang musik, yang happy-happy, yang dilarang, seneng. Ya kan? Melihat kebaikan sulit, dikasih nasihat sulit, disuruh baca Quran sulit. Nah, bisa jadi Allah menguji, ya kan, kenikmatan mata itu dengan penyakit. Agar Bisa dia jadi sadar gitu. Nah, kan pilihannya ke situ. Ya kan, Allah memberikan penyakit. Yang punya penyakit Allah dong. Ya nggak, lihat ya. Allah itu memberikan penyakit, memberikan ujian. Berarti yang punya siapa penyakit itu? Allah. Entah itu datangnya dari makanan atau datangnya dari jin. Kan diizinkan sama Allah. Allah, dan juga ada obatnya. Nah, kan berarti karena yang punya saja ngasih, berarti kan dia punya penawar. Betul. Ya tadi, misal antum nih, antum buat nih kotak amal, kan antum tahu kelemahannya di mana. Kalau ini misalnya nih sebelah kiri rusak, saya tahu nih cara betulinnya. Tahu. Ya kan, nah itu tadi, misalnya atas izin Allah dia dikasih obat, dikasih penyakit. Tujuannya Allah itu sayang. Agar dia sadar. Agar dia sadar. Kembali mengingat Allah misalnya. Agar dia mengingat Allah. Ya kan? Nah, saat kita sedang melakukan terapi itu, Masya Allah, tabarakallah, ya sulit diterima dengan akal, hanya bisa diterima dengan iman. Betul. Ya, kesembuhan itu tidak nunggu nanti, kesembuhan itu saat itu, kesembuhan itu bisa hari ini, kesembuhan bisa beberapa hari ke depan, kesembuhan bisa total. Ya kan, asbab dari mana? Lewat ikhtiar dengan terapi ruqyah. Gitu. Nanti ada teknisnya sendiri bagaimana dia bisa mendapatkan kesembuhan itu, ada cara yang harusnya sebelum ruqyah dia lakukan, kemudian pasca ruqyah, setelah ruqyahnya apa yang harus dilakukan. Yang jelasnya harus rutin beribadah, iya, harus rutin beribadah. Membentengi diri dari hari itu. Nah, Oke, pemirsa, itulah tadi penjelasan ya tentang kok kita susah tidur, ada yang susah tidur atau memang tidak tidur 2 hari, 1 hari, 4 hari gitu kan. Nah, jadi efek tadi bisa ikhtiar dengan dalam hal ke dokter atau obat-obat yang bagus yang tidak ada nilai kesyirikan ya, kemusyrikan. Dan alhamdulillah ya, di sini kita tetap akan menjawab apa keluhan-keluhan, dan tentunya pada pakarnya Pak Haji Sudarmin. Dan jangan lupa ya, bagi saudara-saudari yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel Sudar Spasi Min ya. Nah, itulah nanti insyaallah mudah-mudahan berfungsi untuk umat. Dan ada pun pertanyaan-pertanyaan atau video-video yang mungkin yang bisa ditanyakan, silakan jangan ragu-ragu, insyaallah kita akan jawab dengan melalui diskusi ini. Baik, izin Ustaz ya. Oke, silakan. Ya, sebelum kita tutup, kita mendapatin pasien-pasien yang sulit tidur itu bukan hanya orang tua, ya kan? Mulai dari usia remaja, ya kan, itu sudah mendapatin kita orang-orang yang sulit tidur, ya kan? Ya, kalau misalnya dari yang remaja itu secara umum biasanya tidak taat kepada orang tua, jauh daripada ibadah, kemudian dia disibukkan dengan HP. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang dinasihatkan orang tua nggak dihargai, nggak dihormati. Itu salah satunya yang kita dapatin. Terus orang tua begitu banyak, baik laki mau perempuan ya, yang sulit tidur.
Itu bukan 1 hari 2 hari, bebulan, betahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang sebulan, ada yang udah 6 bulan, ada yang sekian tahun. Ada Ustaz. Itu banyak betul. Ya kan? Nah, kunci utamanya adalah di hatinya dan pikirannya. Ya kuncinya di situ, dia menghilangkan pikiran negatifnya, dia bisa memaafkan orang lain dan dia bisa minta ampun pada Allah. Kunci di situ semuanya, melembutkan hati, ya kan. Nah, kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, yang paling geres, paling baru betul kami yang dapatin kemarin yang di Solo, yang khususnya tentang kesulitan tidur. Ini juga Masya Allah nih, mohon maaf ini para pemirsa yang menonton ya, kami belum bisa mendatangin atau belum diizinkan Allah untuk datang ke satu tempat yang sangat intan nih beberapa kali ya, minta kami datang. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami tidak pernah meminta bayaran sedikit pun, tidak pernah menentukan pembayaran sedikit pun, tidak pernah ya. Jadi banyak sekali yang menanyakan itu kepada kami. Nah, masalahnya kan begini, kami mau datang ke satu tempat itu kan perlu biaya. Betul. Ya, nggak mungkin saya mampu menanggung sendiri, nggak mungkin. Biasanya kita sampaikan, silahkan belikan tiketnya, gitu kan, silahkan tempat tidurnya di mana, gitu kan. Nah itu silahkan disediakan. Prinsip dasar kami PP, gitu kan, itu bisa ditanggung. Prinsip dasar itu. Jadi masalah misalnya ada seperti itu ya, pemirsa perlu tahu ya. Kami akan atur waktunya, kenapa kita merasakan bagaimana saudara-saudari kita itu memerlukan betul, ya kan, ikhtiar pertolongan dengan ruqyah. Jadi biasanya kami semua pekerjaan itu kita opkan atau paling tidak kita limpahkan kepada tim kita di sini untuk melakukan pekerjaan rutin kita. Nah, kita datang ke sana. Ini saya mohon maaf sekali lagi para pemirsa ya. Begitu banyak saudara-saudari kita di luar sana yang ngantri ya, minta bantu yang kesulitan tidur untuk ruqyah. Bukannya tergantung kepada saya, tidak. Kita sudah sarankan silahkan mencari peruqyah di tempat. Ya kan, silahkan di tempat Anda ya, siapa saja. Kita hanya pesan carilah yang syar'i, kan, carilah yang sesuai syariat Islam. Gitu kan. Baik itu tidak usah pandang bulu, intinya bahwa dia keimanannya baik, tidak melanggar syariat Islam, ya kan. Nah, silahkan, biasanya gitu, tidak tergantung kepada kita, Ustaz, sama sekali. Betul. Kita arahkan, ya. Dan itu ada lagi yang gres tadi, kembali lagi di Solo, 8 tahun. Itu nggak tidur apa gimana? Nggak tidur, tidurnya dalam 24 jam, itu cuma 30 menit. Allah. Itu selama 8 tahun. Dia ustazah, dia peruqyah, dia dakwah kemana-mana sampai umur 60 tahun lebih. Ya, dia sudah ruqyah kemana-mana ya. Ya sampai ke ini nih ya, kita sebutkan salah satunya kan, sampai ke gurunya Ustadz Faizar. Gurunya langsung. Iya, udah 2 kali datang ke beliau. Gitu kan, karena kebetulan itu juga sahabatnya beliau gitu kan. Jadi udah kemana-mana gitu. Jadi belum selesai. Jadi ibaratnya dia suami istri Ustadz, saling meruqyah. Dia juga meruqyah orang. Ya qadarullah dapat cobaan seperti itu. Kalau enggak kekuatan iman, enggak kekuatan Allah, sudah tumbang. 8 tahun ya. Masya Allah. Ini yang paling gers yang kemarin baru pulang dari Solo kan. Kita masih di situ. Selesai ruqyah, ternyata yang ganggu belasan jin. Ya, ada jin nasab, ada jin nasab, ada jin santet, ada jin yang ganggu. Jadi lengkap nih. Berarti santetnya itu kiriman dari dukun nih, Bang? Ya, dari dukun, dari orang yang hasad. Dukun itu kan dibayar sama orang ya, dibayar sama orang. Dukun juga diperbodohi jin. Ya pasti, dia udah kerjasama ya. Tapi kita tidak sibuk lah untuk menghakimi mereka. Kita hanya doakan mereka mendapatkan hidayah. Nah, alhamdulillah hari ini selesai malam ini. Besoknya pagi telepon. Udah tidur.
Ya kan, telepon Ah. minta ke keluarganya diruqyah lagi. Ruqyah lagi. Jadi saat perjalanan kami itulah dia cerita, dia peluk istri kami. Dia peluk, nangis. Dia sampaikan, saya bisa tidur, tidak pernah namanya bisa nikmat luar biasa kayak ini. Hari itu juga. Sampai sekarang informasi Sampai itu? sekarang. Aneh kira dia tidak bangun-bangun lagi. Tidur nikmat itu. Ganti zaman tahun itu. Nah, itu menarik lagi. Saat kami pagi itu kan luar biasa efeknya. Siangnya pada zuhur itu kita mau ruqyah lagi, keluarganya dia lagi karena dia udah merasakan manfaat, maka dia telepon keluarganya, dia telepon yang sahabatnya yang punya masalah juga berat-berat, ya kan, termasuk anaknya juga sulit tidur lagi, sama, cuma beda kasus kan ya. Cuma bahasanya sama, sulit tidur, cuma kasusnya beda-beda. Nah, saat kita janji lagi kan, habis zuhur lah Ustadz ya, kita merasa agak lelah gitu kan, kurang lebih jam 11-an lah gitu kan, kami masuk lagi ke hotel. Nah, ternyata dia udah ditunggu lagi saudaranya di rumah dia. Yang mau ruqyah lagi. Mau ruqyah